Good morning, good morning, good morning. Pak Ahmad Syaroni, nih postingan ini buat siapa nih Pak? Nih maksudnya apa nih Pak? Lu ngepost begini, NPD nih. Siapa nih yang NPD nih? Gue bingung nih, jelasin. Nah, habis itu lu ngepost ini juga, gemes gitu kan. Gemes sama siapa Pak lu? Aduh, jelasin Pak. Kenapa? Karena kemarin tuh ada story lu tuh yang lu hapus gitu kan. Dan ternyata udah di-capture tuh sama netizen. Yang ini loh, aneh mau main ke rumah tadinya, kegeeran Anda, saya mau intimidasi. Nggak zamannya Bu, katanya begitu. Ya jelas dong, itu postingan buat Salsa. Kenapa? Karena kemarin tuh di feed-nya dia guys, itu ditaruh mukanya Salsa yang lagi diwawancara oleh Kompas TV itu. Di feed, tapi kemudian dihapus sama Ahmad Syaroni. Dan ternyata nggak cuma dia loh guys, malam itu gue menemukan bahwa ada satu kreator juga yang bersuara lumayan vokal dan kemudian disatroni oleh tim Syaroni ke rumahnya. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat gak apa-apa, mampus gak apa-apa. Yang benar Pak, yakin. Terus ini apa? Terus ini maksudnya apa Bapak? Baca ya, dia sendiri. Ini kalau memang benar seperti ini, yang mana Salsa juga bilang dia dapat bocoran dari wartawan kalau tim Syaroni mau menyatroni rumahnya di Pamulang, serem juga ya cara mainnya ya, ngeri kali anggota dewan kita ini. Jadi kebebasan kita untuk bersosial media dan mengkritik pemerintah tuh udah nggak ada, apa gimana gitu. Bahkan hari ini yang katanya demo buruh dihimbau untuk tidak melakukan live di lokasi, katanya begitu. Siapa katanya siapa? Mengajak masyarakat untuk melakukan aksi dengan live TikTok. Mohon maaf, dengan live sebuah media sosial yang metodenya kalau nggak salah itu berharap ada gift ya, ada hadiah dan lain sebagainya. Ya, kami berharap ini tidak terjadi lagi. Kemarin sudah kami sampaikan. Ini Pak Ade keceplosan sebut merek. Nggak apa-apa, tahu sebut aja TikTok. Kenapa sih? Emang kenapa gitu? Jadi besok tuh kita tahu, oh TikToknya ngejam nih gitu. Kalau TikTok ngejam ya udah, gue saranin sama kalian guys, karena kan gue dulu sering banget di band ya. Kalian live-nya dari Shopee, itu lebih gampang dan lebih cepet dan nggak ada yang ngeband. Dan gue tuh sebagai rakyat tuh bisa ngeliat gitu loh, secerdas dan sepintar apa Mas Syaroni. Apalagi wakil ketua DPR itu yang bikin hitung-hitungan 1 bulan kos-kosan itu 3 juta, jadi ujung-ujungnya jadinya sebulan 78 juta itu. Kan cerdas banget itu dia. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau jadi anggota dewan ya kalian harus cerdas mereka guys. Kalau nggak akan bisa. Pemerintah itu bukan bos, bukan raja, tapi mereka adalah karyawan dari kita. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena gaji mereka dibayarkan oleh pajak dari penghasilan kita dan dari spending kita sehari-hari. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah kita menganggap pejabat itu seperti raja yang harus dihormati. Bukan cuma kita, mereka juga bertingkah seperti itu. Jalan di jalan harus dengan riders gitu kan, dibukain jalannya dan lain sebagainya. Emang mereka doang yang mau pergi kerja? Kita juga mau pergi kerja kali. Kita malah gajinya untuk bayar tuh hasil kerja mereka. Kedua, kita bisa lihat juga ya gimana mereka sudah mencapai taraf hidup dari hasil kerja kita yang justru sangat di atas rata-rata masyarakat. Mobil dinas mereka, fasilitas kedinasan mereka, dan lain sebagainya. Kenapa nggak bisa? Itu harusnya setara dengan apa yang memang dirasakan masyarakat. Pergilah naik Transjakarta gitu kan, atau pergilah naik bus gitu. Karena itu realita hidup yang kita sebagai masyarakat rasakan. Jadi nggak ada tuh ya namanya pemerintah harusnya bertingkah sebagai raja. Mereka adalah karyawan yang harusnya melakukan apa yang kita mandatkan kepada mereka. Berhenti budaya bobrok ini dari sistem pemerintahan.